ini juga ada. This meeting is being recorded. Oke, sip. Baik, Assalamualaikum Bu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak Deki. Keluarga gimana? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, iya. Pak Deki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Desi. Oh iya Bu Desi. Ngomong-ngomong, ini kita bertemu ini kira-kira apa yang mau kita bicarakan ini? Baik, Pak. Sebenarnya sebelumnya terima kasih ya Pak ya karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menceritakan permasalahan saya nih Pak. Jadi saya kan guru bahasa Inggris nih Pak. Jadi saya merasa sulit sekali untuk mengajak murid-murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran saya. Menurut Pak Deki gimana Pak? Oh, jadi Ibu guru bahasa Inggris Bu ya? Ibu merasa kesulitan ketika mengajar anak ya Bu, kesulitan dalam artian mengajak mereka aktif dalam kelas ya Bu. Iya Pak. Oh, baik Bu. Kira-kira menurut Ibu harapan Ibu apa sih yang ingin Ibu dapatkan setelah kita melakukan pembicaraan ini? Harapan saya setelah percakapan ini saya berharap murid-murid di kelas saya itu bisa lebih aktif lah Pak ya dalam pembelajaran saya. Mereka bisa mengikuti, bisa berpartisipasi aktif Pak. Ya Bu. Ya Bu. Jadi menurut Ibu suasana belajar siswa yang aktif itu adalah seperti apa ya Bu? Mungkin begini ya Pak ya, kalau umpamanya nanti ketika saya bertanya itu murid itu bisa menjawab pertanyaan saya, kemudian ketika saya berikan tugas mereka mau mengerjakannya secara aktif, bisa bekerja sama dalam kelompoknya dalam menyelesaikan tugas. Karena selama ini saya perhatikan hanya murid-murid tertentu saja Pak yang terlibat aktif, kebanyakan yang lain itu yang cuma menunggu jawaban dari temannya saja. Jadi yang dominan saja. Jadi hanya beberapa siswa yang aktif, tidak mayoritasnya semuanya aktif. Itu Pak. Oh iya Bu. Jadi menurut Ibu saat ini ketika Ibu mengajar anak-anak itu kurang aktif lah, kurang memperhatikan ketika Ibu mengajar dalam kelas, hanya beberapa siswa saja yang dominan ketika Ibu berada dalam kelas Bu ya. Kira-kira menurut Ibu saat ini kalau di skalakan ke angka, Ibu kira-kira berada di angka berapa ya saat ini Bu? Mungkin 5. Kalau saya pengennya ya bisa sampai 8 sudah alhamdulillah sih Pak. Baik Bu Desi. Sebenarnya sih Bu, kira-kira menurut Ibu apa yang melatar belakangi anak-anak ini menjadi kurang aktif, kurang antusias ketika pelajaran sedang berlangsung? Hanya beberapa anak saja yang aktif dan antusias terhadap pelajaran yang Ibu ajarkan Bu. Saya rasa siswa saya itu kurang aktif karena menganggap pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran yang susah, Pak, pelajaran yang sulit. Jadi ketika saya memulai belajar itu mereka ya kurang antusias, Pak, kurang minat. Jadi mungkin mereka sudah menyerah duluan, Pak, karena ini bahasa Inggris sulit nih, jadi nggak bakalan paham gitu. Mungkin gitu ya, Pak ya. Iya Bu. Menyerah duluan dalam artian Bu ya, anak-anak ini merasa bahasa Inggris ini susah ya Bu. Bahasa Inggris ini pelajaran yang menakutkan lah istilahnya. Tidak seperti pelajaran-pelajaran yang lain, mungkin mereka menanggapnya seperti itu Bu. Dari hal-hal seperti itu Bu yang terjadi di dalam kelas ketika Ibu mengajar, mungkin apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi itu Bu? Sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa media ya Pak ya.
Jadi dalam penerapannya saya sudah mencoba menggunakan beberapa media yang memicu mereka, yang memotivasi mereka untuk tertarik pada pembelajaran saya. Tapi saya merasa masih seperti itulah, Pak. Oh iya Bu, Ibu merasa sudah menggunakan media ketika melakukan pembelajaran Bu ya. Tapi anak-anak masih seperti itu, tidak berubah Bu, tidak ada Iya, peningkatan atau apa-apa Bu ya. Ya, Terus yang aktif ya cuma itu saja, Pak. iya Bu. Terus media seperti apa sih yang telah Ibu gunakan ketika mengajar anak-anak ini Bu? Sejauh ini saya sudah pernah menggunakan media PowerPoint, kemudian video pembelajaran juga sudah pernah, Pak. Eh, ini Bu Desi, menurut Ibu Desi sejauh ini kan Ibu sudah menggunakan media PowerPoint, sudah menggunakan media pembelajaran Bu ya. Nah, media pembelajaran berupa video Bu ya, atau apa Bu ya, video ya tadi. Menurut Ibu kira-kira dari media ini manakah yang paling efektif ketika Ibu mengajar dalam kelas itu sendiri Bu? Kalau PowerPoint rasanya itu kan butuh sarana ya, Pak ya. Jadi kita perlu fokus, perlu juga nanti kalau umpamanya memungkinkan kalau listriknya ada gitu kan, kalau listriknya mati kan kebetulan saya kan sering juga mati lampu nih, Pak. Jadi mungkin agak sulit juga. Paling bisa mungkin media ini ya video ya, Pak ya, video pembelajaran. Jadi video pembelajaran kan nggak mesti menggunakan alat, jadi bisa di-share langsung, bisa diakses langsung menggunakan handphone mereka gitu. Baik Bu Desi. Jadi selama Ibu menggunakan media-media seperti PowerPoint tadi Bu, seperti Ibu sebutkan tadi video, Ibu merasa media video lebih efektif lah dibandingkan dengan media lainnya Bu ya. Sejauh ini Bu, ketika Ibu menggunakan media video, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi atau tantangan kira-kira yang Ibu merasa menjadi hambatan dalam menggunakan video ini Bu? Untuk video mungkin yang pertama tantangannya saya harus mencari referensi video yang memang bisa menarik perhatian mereka ya, Pak ya. Jadi memang betul-betul harus saya persiapkan untuk memilih video mana yang akan dipakai. Kemudian nanti karena di sekolah saya itu tidak boleh menggunakan handphone, jadi mungkin saya sebelum pertemuan itu sudah mendesak untuk menggunakan handphone gitu. Untuk hambatannya mungkin juga ini ya, Pak. Terkadang kan siswa itu kalau punya handphone, kalau kita tidak pantau terus, mungkin nanti mereka menggunakan yang lain. Jadi mungkin bisa nanti sambil terus dipantau ya, Pak ya. Baik Bu, jika Bu Desi merasa pembelajaran dengan menggunakan video itu lebih efektif Bu ya, kira-kira Bu, Ibu pikirkan lagi, kira-kira masih ada enggak sih kira-kira media atau cara lain yang mungkin bisa menjadi solusi dari penggunaan video seperti itu tadi, tidak menggunakan video, mungkin ada media-media lain yang bisa Ibu gunakan lagi, kira-kira ada nggak Bu? Mungkin bisa saya tambahkan dengan ini ya, Pak ya, dengan LKPD yang berbeda penugasannya sesuai dengan LKPD. Kan kita sudah belajar. Saya baru tahu nih Pak, pembelajaran diferensiasi itu kan bisa berupa memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan minat murid. Jadi mungkin itu bisa saya coba memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan minat murid. Karena selama ini saya memberikan tugas itu masih sama Pak. Mungkin kan itu tadi yang dikasihnya membuat murid itu jadi mudah menyontek ya Pak. Jadi kalau umpamanya memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan minat mereka, mereka bisa memilih sesuai dengan pilihan mereka gitu ya Pak ya. Jadi mengerjakannya juga mungkin lebih mudah ya Pak ya. Baik Bu Desi, mungkin itu menjadi salah satu alternatif ya Bu Desi, yang mungkin yang bisa Ibu gunakan selain menggunakan video atau menggunakan PowerPoint tadi Bu ya, atau dengan menggunakan sama video Bu ya, dengan link YouTube tadi ya. Kemudian Bu Desi, setelah Ibu
mengatakan bahwasanya dengan menggunakan LKPD mungkin bisa jadi apa alternatif lain. Nah, dari berbagai cara yang ibu sampaikan tadi, kira-kira cara mana lah yang akan ibu pakai nanti yang paling baik ketika benar-benar ada pertemuan dengan siswa nanti di dalam kelas, sehingga suasana kelas itu benar-benar bisa berubah menjadi suasana yang aktif dan menyenangkan itu tadi, Bu. Tidak hanya satu atau dua saja siswa yang aktif kata ibu tadi. Nah, jadi semua siswa itu bisa terlibat dalam pembelajaran, Bu. Kira-kira dengan menggunakan media mana lah, Bu? Video pembelajaran mungkin masih bisa ya Pak ya, saya pakai, kemudian saya tambahkan dengan LKPD yang berbeda penugasannya sesuai dengan minat murid begitu Pak. Ya, Bu. Jadi ibu berencana untuk mengkombinasi ya, Bu ya, antara media pembelajaran media pelajaran yang akan ibu gunakan tadi akan ibu kombinasikan, Bu ya. Baik Bu Desi, dari pembicaraan kita ini kira-kira sih apa yang ibu dapat dari pembicaraan kita ini tentang cara mengaktifkan anak-anak dalam kelas ini tadi, Bu? Ya, saya jadi punya tujuan nih Pak. Saya sudah memikirkan nanti kira-kira apa sih di pembelajaran saya anak saya pakai. Jadi tadi setelah konsultasi dengan Bapak ini, setelah berbicara dengan Bapak, saya bisa memikirkan, saya bisa menggunakan video pembelajaran, kemudian ditambahkan dengan LKPD yang membuat penugasan sesuai dengan minat murid gitu. Ya. Baik Bu, mungkin Ibu nanti berencana untuk menggabungkan misalnya itu tadi antara media satu dengan media lainnya, Kak. Dalam rencana Ibu ini kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu nanti dalam untuk melakukan rencana Ibu ini? Ada sih Pak, ada di sekolah saya kan ada dua guru bahasa Inggrisnya saya dengan Pak Joko. Tanpa agen kosong ini. Bang, kalau dulu Bang. Ada. Mana dulu? Ada dulu. Oke. Jadi gini Pak ya, jadi di sekolah saya itu ada dua guru bahasa Inggris, jadi saya dan Pak Joko. Nanti mungkin saya bisa bertanya dengan Pak Joko. Saya juga pernah melihat beberapa kali pembelajaran yang Pak Joko laksanakan. Ternyata Pak Joko juga sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan penugasan yang berbeda gitu Pak. Iya Bu. Baik Bu, dari rencana Bu Desi ini tadi ingin melaksanakan pembelajaran itu tadi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini, Bu? Mungkin minggu depan ya Pak ya, saya usahakan minggu depan, karena kalau di minggu ini kan masih MPLS nih Pak sekolah saya. Jadi untuk sementara MPLS ini saya membuat rencananya terlebih dahulu, jadi kemudian saya merencanakan LKPD-nya nanti seperti apa, nanti penerapannya saya lakukan di minggu depan gitu Pak. Ya, baik Bu Desi, berarti minggu depan Bu Desi akan melaksanakan rencananya Bu ya, rencana aksinya Bu ya. Baik Bu Desi, nanti setelah minggu depan kita ngobrol lagi ya. Saya penasaran tentang cerita yang akan Ibu dapatkan dari rencana Ibu ini tadi Bu. Ya Bu. Ya Pak. Ya, nanti saya kabarin ya Pak ya. Baik. Kita buat janji lagi ya Pak ya minggu depan. Saya terima kasih sekali loh Pak bisa dibantu. Baik Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih Bu, kita sama-sama belajar di sini Bu ya. Ya Pak. Baik Bu Desi, mungkin kita telah sampai di penghujung pembicaraan kita Bu Desi ya. Kita tutup dulu Bu Desi ya. Baik. Iya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.